Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semua kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah pada tepat waktunya kita dari Yayasan Zakira Ramadan pas banget ya, baksosnya itu di angka 260. Alhamdulillah, bahagia sekali, alhamdulillah ya Allah, kita masih dikasih usia, dikasih umur, dikasih kesehatan, bisa mencapai angka tersebut yang tidak mudah mungkin kami jalani. Wah, prosesnya sangat luar biasa, tapi amanah dari Allah tetap kami emban dengan bahagia, dengan semangat dan tetap berjuang. Saudaraku semua, ini curhatan yang paling indah yang ingin Inong bagikan, karena kayaknya tidak adil dan tidak pas kalau tidak mengatakan kebahagiaan ini atau pengalaman yang indah ini kepada semua teman-teman muslimin muslimat semua yang mau mendengarkan. Seperti itu ya. Jadi cerita sedikit bahwa baksos yang kami laksanakan pertama berawal dari kecil ya, dari kepahitan, tapi baksos kami itu sebenarnya adalah baksos kesehatan tradisional yang mencakup akupuntur, bekam, pijat tradisional, akupresur. Itu kita laksanakan dari tahun 2007 ya, dari sendiri berdua, akhirnya alhamdulillah berkembang sampai berbentuk yayasan seperti itu ya. Jadi di saat ini tahun 2019 2020 tuh 2020 ya, pas di bulan Maret setelah kami baksos di Wonosobo, itu nggak lama 3 kali baksos lagi, terjadilah COVID, pandemi ya. Allah yang semua susun ini yang begitu indahnya, saya anggap semua indah, tidak ada yang tidak baik kalau Allah yang berkehendak. Jadi saat sudah vakum, kita baksos terakhir ya di Wonosobo, dan beberapa kali itu vakum 1 tahun pas di bulan Maret ini ketemu. Kemarin kita mulai start di sebelum bulan Ramadan ya. Nah, jadi ceritanya tuh setelah vakum itu saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa baksos tidak ada, baksos kesehatan, terus kami bisanya berbuat apa gitu. Jadi tiba-tiba saja ada rekanan baksos juga di Arel yang bagian dari kami mengatakan, Kak, kami di pasar Minggu butuh banget masjid baru dibangun, di situ ada anak-anak mengaji, perlu Quran, perlu alat sholat dan sebagainya. Waduh, di saat itu saya langsung saat itu dengan tim, nggak pakai lama, padahal ini hitungan Jakarta ya, Tangerang gitu ya. Di arealnya kan di Jakarta, pasar Minggu itu masjid. Itu dia kabarin jam 9, jam 11 kita sudah kumpul di Tangerang ya. Itu Quran sudah terkumpul 2 kardus dengan alat sholat dan sebagainya. Ya Allah, dengan waktu 2 jam saja, luar biasa. Saya saat itu, karena kita itu baksos pertama, itu baksos ke 256 artinya ya, 256, karena waduh saya luar biasa indahnya.
2 jam kita bisa terkumpul, tapi kita berikan kepada DRL-nya fix, karena dengan sumbangan uang itu di rekening yayasan, jadi butuh waktu lagi untuk pemberian segalanya, baik surat jalan dan sebagainya itu di 1 minggu. Tapi Al-Quran dan alat sholat dengan tempo 2 jam. Allahu Akbar. Di saat itulah saya menjadi tersupport, termotivasi. Ini mungkin Allah suruh ini. Kenapa berhenti berbaksos yang sudah sekian ratus kali gitu kan? Ya sudah, akhirnya kita bergerak. Mulai dari start pasar minggu, alhamdulillah ini sudah baksos yang kelima, jadi 260 saudaraku, 260. Ya Allah, alhamdulillah kita sangat bahagia karena kita tetap bisa melakukan kebaikan, kita tetap bisa mengajak saudaraku semua yang ingin berinfak sedekah, karena saya tetap survei, saya tetap melakukan dengan tim itu kemana-mana, kita mencari tempat yang tepat untuk kita lakukan pembagian di mana itu membutuhkan baju layak pakai misalnya, atau alat-alat sholat di masjid mana, Al-Quran di mana, pesantren di mana, yatim piatu di mana, kita survei, kita tidak sembarang. Cuman yang kita pastikan, saya sudah beberapa kali saat ini datang ke tempat, saya katakan, saya juga jujur kepada saudaraku semua bahwa kami tidak menggunakan proposal Yayasan Shakira Ramadan ini, cuman mengketuk aja hati ke hati. Saya juga nggak share ke mana-mana, ke YouTube saya share tuh karena kepanjangan, nggak bisa di share langsung ke WA videonya. Jadi keterbatasan itu yang membuat kami harus melakukan tindakan-tindakan, tapi di tempat lain belum ya. Mungkin memang banyak kebijakan yang dipikirkan. Kalau sekarang ini kan medsos itu harus kita update gitu, tapi memang keterbatasan kami ada gitu ya. Mungkin kita sudah kurang memahami. Insya Allah nanti Allah kasih generasi muda dan generasi kedepannya untuk membantu kami mensosialisasikan via viral gitu ya. Tapi saat ini dengan sedikit pun apapun yang kami terima tuh kami infakkan gitu loh, dengan ya misalnya sampai kemarin itu bisa videonya bisa Anda saksikan sendiri gitu, sampai kayak termos, kayak piring gitu, tapi yang masih layak pakai ya. Kayak baju-baju juga kadang-kadang ini kita sortir, kalau perlu kita cuci kembali atau gimana ya, karena kondisi kan memang saat ini semua orang membutuhkan gitu. Bukan semua orang yang membutuhkan orang-orang lain gitu, tapi ya orang-orang yang di bawah kemiskinan, atau mereka tidak memikirkan baju tapi memikirkan hanya untuk perut. Jadi banyak sekali yang kita bisa bantu gitu. Itu sedikit perjalanan kenapa akhirnya kita bisa berada di masjid-masjid, berada di panti-panti asuhan pesantren, hafiz Quran, karena Allah tidak membiarkan kami berhenti untuk berbagi. Allah tidak membiarkan kita yang punya rasa empati yang tinggi untuk sesama untuk berhenti berbuat, untuk berhenti melakukan apa yang kita bisa berikan kepada sesama, karena kita semua adalah saudara. Kita semua adalah sedarah ya. Jadi itu aja sedikit saja dari saya, pengalaman yang terindah. Karena saya bahagia banget dengan ini, saya bisa ketemu banyak orang. Dalam masa pandemi saya bisa peluk dan rangkul anak-anak yatim, anak-anak santri, anak-anak yang tahfiz. Itu adalah masa depan kita, pejuang kita di depan nanti. Mereka lah yang akan membangun Indonesia. Itu anak-anak kita harus sangat-sangat memperhatikan mereka. Juga masjid-masjid ya, itu tempat kita berteduh, tempat kita berakhir nanti. Apapun titel kita, apapun kehebatan kita, akhirnya kita dibawa ke masjid untuk disolatkan gitu ya. Jadi mari bersama-sama kita berbahagia dengan selalu berbagi, selalu mencintai sesama. Semoga Allah juga
dekat, karena cinta itu mendekatkan diri kita. Oke, terima kasih semua sudah mau menyiapkan untuk mendengarkan perasaan dan hati kami Yayasan Shakira Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang Allah cintai, karena cinta kita juga kepada sesama. Oke, demi Allah, hanya Allah, untuk Allah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita terus mendapatkan kebahagiaan, rezeki, kesehatan, dan Allah selalu mendampingi kita. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.